Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengawali hari yang Tuhan masih berikan kepada kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita dimampukan untuk bersama-sama bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua agar kami dimampukan mengerti, memahami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Untuk itu Tuhan berkati kami, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Hakim-Hakim 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Orang Median, orang Amalek, dan semua orang dari timur itu berserakan di lembah seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung banyaknya seperti pasir di tepi laut. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada orang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, "Dengar, aku bermimpi tampaklah roti jelai yang bundar menggelinding ke perkemahan orang Median. Ketika sampai di kemah, ditubruknya kemah itu sehingga rubuh dan terguling. Demikianlah kemah itu runtuh." Lalu saut temannya, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Median dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Segeralah sesudah Gideon mendengar cerita mimpi itu dan artinya, sujudlah ia menyembah. Kemudian ia pulang ke perkemahan orang Israel dan berkata, "Bangkitlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Median ke dalam tanganmu." Ia membagi ke 300 orang itu dalam 3 pasukan dan menyerahkan ke dalam tangan mereka semua sangkakala dan kendi kosong dengan obor dalam kendi itu. Berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikan aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Ketika aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Ketika aku dan semua orang yang bersama aku meniup sangkakala, haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon." Gideon dan ke-100 orang bersama dia sampai ke ujung perkemahan itu pada permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan kendi yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu meniup sangkakala dan memecahkan kendi sambil memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Mereka tetap berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Sementara seluruh tentara musuh berlarian berteriak-teriak melarikan diri. Pada waktu ke-300 orang itu meniup sangkakala, di seluruh perkemahan itu Tuhan membuat pedang setiap orang diarahkan kepada temannya. Lalu pasukannya itu melarikan diri sampai ke Betsita, ke arah Sererera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabut. Demikian firman Tuhan. Amin. Renungan harian Toraya pada hari ini. Bukan dengan kekuatanku, tangia belanna kama totoranku. Pergumulan adalah realitas hidup. Pergumulan bisa ringan, bisa juga berat. Hal ini sangat tergantung pada kesiapan orang yang menghadapinya. Apapun itu, kita tidak selalu punya pilihan untuk menolaknya. Di hadapan pergumulan, kita hanya akan menjawab pertanyaan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Melalui kisah tentang Gideon, kita diajak untuk tidak mengenalkan kekuatan dan hikmat diri sendiri, melainkan mengenalkan Tuhan. Orang-orang Median dan Amalek datang dengan kekuatan mengerikan.
Jumlah mereka seperti belalang dan unta. Mereka banyak seperti pasir di tepi laut. Sementara itu, Gideon hanya memiliki 300 orang pasukan. Dari segi kekuatan, tidak ada harapan bagi Gideon untuk menang. Allah lalu membenarkan pertolongan dengan solusi yang secara logis tampak aneh dan tidak lazim. Bayangkan mereka diminta maju ke medan perang, layaknya orang yang mau parade seni budaya. Mereka membawa terompet dan kendi kosong dengan obor di dalamnya. Hasilnya mereka menang. Ini bukan hanya tentang Allah yang akan berperang untuk umatnya, tetapi juga untuk ketaatan dan kesediaan seorang pemimpin untuk tunduk pada ketetapan Tuhan sekalipun itu tampak tidak lazim. Kisah ini menegaskan pelajaran penting. Tuhan tetap bekerja bahkan dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebagai alat Tuhan, kita tidak sempurna. Kita penuh dengan kekurangan, kerapuan, dan ketakutan. Hal ini bisa membuat kita ciut di hadapan pergumulan. Namun dari kisah Gideon, kita tahu bahwa kita tidak pernah menang dengan kekuatan kita, melainkan oleh topangan Tuhan. Jika kita ada di tangan Tuhan, siapakah dapat melawan? Maka perlu hikmat untuk mau tunduk pada ketetapan Tuhan. Bisa saja hal itu tampak mustahil, namun tetaplah percaya, iman akan memberi ke kita keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu hari ini boleh mengajarkan kami semua sebagai anak-anak-Mu untuk selalu percaya dan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tidak mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, agar hidup kami seturut dan kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam tugas tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan akan terus memberkati dan melindungi kami. Ini doa kami kepada Tuhan, ini pengharapan kami kepada Tuhan, dan permohonan kami yang kami boleh bawa ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja kita pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.